Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview dari sistem Linux, yaitu dari lab 1.2.2. Untuk review Linux, pertama menjalankan device VM, kedua mereview sintaks dan perintah dari Linux, selanjutnya mereview manajemen file di Linux, keempat review perintah umum di Linux, dan terakhir untuk mereview administrasi sistem di Linux. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama saya Muhammad Arifin, NIM 2018-51009 dari kelas A untuk mata kuliah praktikum pemrograman jaringan. Di sini slot yang dibutuhkan yaitu PC atau laptop dengan RAM minimal 4 GB, aplikasi VirtualBox atau VMware, dan device virtual machine. Pertama kita akan menggunakan terminal, double klik pada device. Di sini kita sudah diberikan langkah-langkah dalam menjalankan device VM. Yang pertama, kita telah membuka terminal device VM, telah membuka dari terminal device VM. Di sini kita dapat diarahkan perintah-perintah apa saja yang berada di dalam terminal ini. Contohnya ls min l, ls min r, dan seterusnya. Ini bukan ini L. Untuk perintah-perintah di device ini sangatlah sensitif. Apabila kita menggunakan huruf besar, huruf kecil, huruf kecil, tidak bisa kita tidak bisa menggunakan huruf besar ke kecil maupun sebaliknya. Kita langsung saja kita arahkan ke directory. Untuk membuka directory kita bisa membuat perintah ls. Ini bukan is tapi ls. Nah, di sini terdapat desktop, dokumen, download, lab, dan snap direktorinya. Lalu kita diberikan arahan untuk melihat isi dari direktori lab. Kita bisa menggunakan ls tadi. Kita bisa menggunakan ls tadi, ls, dan labs, yaitu direktori yang akan kita tuju. Nah, direktori labs terdapat devnet nsc. Terus kita diperintah dengan is ditambahi main l ya, ls beri spasi main l. Nah, terdapat direktori bawah ini. Seterusnya kita menggunakan R. Tadi menggunakan L kan, sekarang kita menggunakan R. Ini untuk menemukan isi direktori saat ini. Kita coba sekarang ls min r. Nah, direktori saat ini adalah ini. Untuk L dan R. Untuk perbedaan L dan R dapat saya simpulkan bahwa untuk L ini yang pertama adalah dari huruf abjad A ke Z. Untuk R dari Z ke A. Caranya begitu. Jadi kita menggunakan ls min
ls, maka akan jadi seperti ini. Nah, terus kita akan menjalankan main ls. Nah, seperti ini. Sini nama, synopsis, description, adanya ini gunanya untuk apa, nanti bisa dijelaskan untuk pelajarannya seterusnya. Saja kita quit, tekan Q. Selanjutnya kita diarahkan untuk jika kita kebingungan dalam perintah-perintah device, kita bisa melihat bantuan dari device-nya sendiri. Caranya ls main help, salah, help. Nah, enggak ada deh, ls spasi and help. Nah, sini ini seperti yang ada di jurnal ini. Jika kita kebingungan dalam perintahnya, kita bisa menggunakan perintah ls main help. Itu seperti itu. Selanjutnya kita akan perintah pwd. Kita ketik saja pwd fast, dan perintah cd. Kita ini digunakan untuk pindah ke directory ya. Coba kita jalankan untuk perintah cd nya. Cd nama directory dokumen. Nah, kita sudah menuju ke directory dokumen. Untuk kembali ke directory root, kita bisa menggunakan cd pakai spasi ya, dan slash. Kita kembali ke awal lagi, lalu kita diperintahkan untuk pwd. Nah, dan kita cd home slash device c dokumen. Ini sensitif ya, jangan menggunakan huruf kecil. Ini sesuai dengan yang sudah dicatat masing-masing directory masing-masing. Nah, dokumen tadi dokumen kan, kita kembali menggunakan cd spasi pakai spasi ya. Nah, akan kembali ke seperti semula dan ketik pwd, nah, home device. Sekarang kita sudah di langkah nomor 3, itu perintah super user untuk akses administratif. Sebelumnya kita membutuhkan internet untuk mengupdate bagi yang telah terinstall. Di sini kita diperintah untuk mengupdate ya, mengupdate bagi yang telah terinstall di sistem operasi VM atau Linux. Kita membutuhkan internet. Coba kita mengaktif sudo, kita langsung update sudo apt get spasi update. Nah, di sini kita membutuhkan internet ya. Jika internet kita kuat, maka untuk proses pengupdatean akan terasa lebih cepat. Kita tunggu prosesnya.
sorry untuk pengupdateannya terasa lemot. Nah, di sini sudah ada tintik please done, artinya ini untuk pengupdatean sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke review file management. Kita akan membuka review file permission, ls desktop main L. Sini ini punya adalah ls menampilkan semua isi desktop dari huruf abjad ABC ke bawah, kan? C D A B C D L M P T. Sini semua desktopnya, si desktop. Nah, terusnya kita akan masuk ke langkah 2, yaitu ubah file position ownership. cd, kita menggunakan perintah cd untuk masuk ke direktori dokumen. Kita diperintah untuk masuk ke direktori dokumen, cd dokumen, jangan lupa slash. Nah, kita disuruh membuat echo is desktop slash desktop, kedua tag, dan beri nama file myfile.exe. myfile.exe itu nama file ya, dan itu is desktop, ini adalah isi dari file myfile.exe. Nah, klik. Bagaimana cara kita melihat isi dari myfile.exe? Cukup gampang, kita cukup mengetikkan cat dan nama file myfile.exe. Nah, is desktop. Ini adalah isi dari myfile.exe. Oke. Selanjutnya kita menjalankan perintah ./myfile.exe ./myfile.exe. The permission, lalu kita gunakan perintah ls main l myfile.exe untuk melihat permission file saat ini. Kita gunakan ls main l, lalu kita ketik myfile.exe untuk melihat file permission. Nah, lalu kita gunakan perintah command +x command beri spasi plus x myfile.exe digunakan mengeksur file myfile.exe digunakan untuk mengeksur file set. Nah, kita gunakan slash myfile.exe myfile.exe. Nah, lalu kita menjalankan perintah sudo chown root myfile.exe untuk mengubah ownership file. ls l
Nah, di sini telah ubah device root FLSH. Langkah yang ketiga yaitu kita gunakan perintah untuk memerintah move atau memindahkan. Kita pindahkan move file myfile.sh ke home device C desktop. Kita pindahkan ke desktop. International Operation for more information. Oh, belum. Move, kita pindahkan move pindahkan my file.sh spasi ke home device C lalu ke desktop. Jangan lupa lalu kita enter. Display dari isi folder, kita coba mengirimkan ls desktop. Nah, di sini file sudah di desktop. File myfile.sh sudah berada di desktop. Langkah selanjutnya kita diperintah untuk kembali ke folder dokumen. Caranya move ke desktop, lalu myfile.sh dokumen. Selanjutnya kita diperintahkan untuk mengganti nama file dari yang berawal dari myfile.sh menjadi myfile.renamed.sh. Caranya kita juga menggunakan move myfile.sh menjadi nggak usah pakai tag dah, menjadi myfile_renamed.sh. awalnya file kita ada myfile.sh, sekarang dirinya menjadi myfile.renamed.sh, dan file yang berada di desktop sudah berpindah ke dokumen. Langkah selanjutnya yang kelima yaitu mengcopy file. Dan kita menggunakan cp copy myfile.renamed.sh, jangan lupa sh nya myfile dan kita copy menggunakan nama myfile renamed and copied.sh. Nah, sekarang myfile.renamed.sh telah di copy jadi myfile.renamed and copied.sh. Kita lihat ls
Nah, yang awalnya filenya myfile.sh, kita buat myfile.sh, terus kita rename menjadi myfile.sh, lalu kita copy myfile.sh menjadi ini awalnya myrename.sh dan myrename and copy.sh, copy. Nah, sekarang kita melanjutkan langkah yang keenam, yaitu standar output perintah echo. Nah, caranya kita memberi perintah echo, beri petik Linux is awesome lalu kurung tag dan beri nama Linux dan beri nama linux.txt. Jika kita ingin melihat isi dari linux.txt, kita cukup memberi perintah cat linux.txt, maka akan muncul isi dari linux.txt, yaitu Linux is awesome. Ya, ini begitu. Oke. Yang seterusnya kita gunakan perintah cat untuk menyalin isi Linux ke Linux 2. Oke, kita beri perintah cat linux.txt di cat di linux 2.txt. Linux, isi dari linux.txt telah di cut pindahkan ke linux 2.txt. Kita bisa melihat cat linux 2.txt. Nah, awesome. Kan dari Linux pertama, dan Linux pertama ini telah di-cut di Linux kedua. Lalu kita menjalankan perintah echo I love you Linux. Kita buat perintah echo I love Linux. Kita beri tag 2 linux 2.txt. Nah, coba kita lihat isi dari linux 2 cat linux 2.txt. Nah, Linux is awesome dan I love Linux. Sedangkan tadi kan sudah Linux is awesome itu berada di linux.txt, lalu di-cut di linux 2.txt, lalu linux 2.txt itu ditambah echo I love Linux. Nah, jadi Linux awesome dan I love Linux. Lalu kita membuat echo lagi, echo Linux is powerful. Jangan lupa tag linux.txt. Nah, membuat isi dari linux.txt. Nah, kita lihat cat linux
linux.txt. Nah, kan Linux is powerful. Yang tadinya linux.txt ini berisi Linux is awesome, karena Linux is awesome ini telah di-cut, telah dipindah ke Linux 2, maka kosong. Terus kita berikan isi lagi untuk linux.txt, Linux is powerful. Oke. Yang seterusnya kita menggunakan vtext editor. Menjalankan vtext editor, caranya v linux 2.txt. Oke, tunggu. Nah, jika kita ingin merubah dari device lab, kita klik I untuk merubah apa ini isi dari Linux 2. Di sini kita disuruh mengubah Linux is Linux I'm awesome, dan Linux is Linux I'm awesome. Kita ganti Linux is awesome menjadi Linux is Nah, setelah itu kita SC, lalu kita berikan kedua lagi. Nah, artinya kita akan keluar di vEditor dan perubahan akan disimpan. Coba kita lihat get linux 2.txt, maka yang berasal dari Linux is awesome dan I love Linux, dan Linux is Linux dan I am as awesome. Oke, kita men-shutdown. Lalu kita diberikan untuk mengkonfigurasi IP. Konfigurasi, kita langsung saja IP address. Nah, sini lalu kita disuruh untuk ping main C 4 192 168 1.1 ping. Nah, ini udah. Lalu kita disuruh menggunakan perintah ps t. Nah, terus kita disuruh untuk mengupdate lagi speedtest CLI.
speed test CLI. Oh, kita disuruh menginstal dulu, lalu menginstal app speed. Sudah kita update. Oke, sudo apt get update. Tunggu sampai proses selesai. Manage back. Lalu kita menjalankan apt charge apt charge si speed test. Invalid charge. Lalu kita jalankan speed test and CLI. Spell time. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya lagi dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.